Welcome di YouTube channel Inspire Community Center. Kami sangat senang saudara terhubung bersama kami saat ini. Saudara juga dapat menginformasikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan kerabat yang lain ya. Inspire Community Center atau yang disebut dengan ICC merupakan gereja yang terletak di Faith Hotel Ciamplas, Bandung. Setiap minggunya, ICC menyelenggarakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama jam 8, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 12 siang. Setiap minggunya, ibadah akan disertai dengan ibadah anak-anak atau yang disebut dengan iKids dan ibadah youth. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk beribadah bersama kami. Saudara, untuk bertumbuh di dalam iman, kita membutuhkan orang lain. ICC memiliki komunitas kecil yang dinamakan iClick. Di dalam iClick, kita bisa bersekutu bersama saudara seiman, saling membangun dan saling menguatkan. iClick terbagi dalam beberapa kategori, yaitu single, couple or marriage, youth, dan juga college. Anda bisa mendaftarkan diri dan memilih sesuai dengan lokasi dan waktu yang sesuai dengan Anda. Daftarnya di link berikut ya. Everyday with Jesus. Saudara bisa mendapatkan renungan setiap hari yang akan dikirimkan ke WhatsApp saudara. Hubungi hotline gereja ICC di 081 220 222 111. Weekly Bible Study. Yuk belajar Alkitab lebih dalam bersama gembala kami, Pastor Chandra Sunjaya. Setiap hari Rabu pukul 6:25 pagi di Instagram @ChandraInspire. Devotion. Sharing firman Tuhan secara singkat, tayang setiap hari Selasa dan Jumat melalui Instagram @ICC Bandung dan YouTube channel Inspire Community Center. Tertinggal atau ingin mendengarkan ulang khotbah mingguan? Tenang, kini saudara bisa memperoleh kumpulan khotbah ICC Bandung dengan cara scan barcode ini dan pilih sesuai dengan kebutuhan saudara. Sebagai pengikut Kristus, kita patut meneladani apa yang dilakukan Yesus. Baptis telah dilakukan sebagai tanda percaya kita kepada Tuhan. Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti baptis Islam di nomor 081 220 222 111. Anda dapat memberikan persembahan melalui e-banking, m-banking, atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan kita terima. Jangan lupa untuk catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang akan kita dengar hari ini. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Selamat berlibur. Kalau ada saudara yang baru pertama kali hadir di ICC, boleh saudara lambaikan tangan. Mungkin saudara sedang liburan ke kota Bandung dan saudara beribadah di tempat ini. Kami bersuka cita saudara bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Siapa yang besok akan liburan, nanti minggu begini liburan, minggu ini liburan saudara. Oke saudara, pada siang hari ini saya rindu memberitakan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kasih Allah. Tahukah saudara, ketika kita mengerti konsep tentang kasih Allah, itu adalah kemerdekaan bagi hidup saya dan saudara. Amin. Ketika kita tahu, mengerti, dan memahami bahwa saya dan saudara sekalian dikasihi, dicintai, diingini oleh Tuhan, disayangi, itu adalah sumber kemerdekaan bagi kehidupan kita. Amin. Tapi kalau kita tidak tahu kebenarannya, di dalam segala musim kehidupan, ketika hal yang sukar terjadi dan kita tidak mengerti bahwa, saya dikasihi oleh Tuhan, saya disayangi oleh Tuhan, kita akan lost, kita akan terhilang. Tapi siang hari ini kita percaya bahwa kasih Allah salah satu supremasi keunggulan Kristus. Amin. Siapa percaya di sini kita dikasihi oleh Tuhan? Boleh lambaikan tangan saudara. Nah saudara, pengenalan akan kasih Tuhan itu sekali lagi adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Open house. Nah siang hari ini judulnya adalah open house. Kita boleh bilang sama-sama open house 1, 2, 3. Open house. Open house itu kurang lebih seperti ini. Bila ada satu perayaan besar, festival, kita biasanya buka rumah, saudara yang jago masak. Saya tahu di sini banyak yang jago masak. Saudara bisa berikan makanan yang paling enak untuk tamu-tamu. Atau misalnya kita siapin hal yang terbaik supaya tamu-tamu itu datang, makan, kenyang, dan mereka menikmati fellowship dengan kita sebagai tuan rumah. Atau misalnya open house itu kalau saudara adalah seorang properti spesialis, rumah mau dijual, open house, dan klien bisa datang dulu cek rumahnya, kamar tidurnya seperti ini,
ruang tamunya seperti taman, poolnya seperti ini, dan lain sebagainya. Mereka klien, kalau jadi terjadi transaksi. Nah saudara, apa hubungannya open house dengan kasih Tuhan? Satu kali ada sebuah cerita di Alkitab, kita baca sama-sama di dalam Lukas 15 ayat yang kedua. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Para pemungut cukai ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Di dalam 2 ayat ini ada 4 tokoh di situ. Ada 5 tokoh. Yang pertama adalah pemungut cukai, orang-orang berdosa, kemudian ada orang Farisi, ahli Taurat, dan ada Yesus. Suatu kali Yesus sedang makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Tiba-tiba ada ahli Taurat dan orang Farisi. Orang Farisi dan ahli Taurat bilang seperti ini. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bagi ahli Taurat dan orang Farisi, ini adalah masalah. Kenapa? Pemungut cukai itu dibenci oleh masyarakat. Kenapa? Karena secara langsung atau secara tidak langsung mereka bekerja untuk Romawi yang dianggap jahat. Yang kedua, pemungut cukai berarti pemungut pajak, saudara. Pemungut cukai itu suka up pajak masyarakat. Dilipat berkali-kali. Jadi masyarakat itu jadi susah karena pajaknya mahal. Makanya pemungut cukai itu dibenci. Orang berdosa definisinya banyak. Dia berdosa secara moral, kriminal, tata ibadah yang salah dan lain sebagainya. Nah, Yesus makan dan bergaul dengan orang-orang berdosa ini. Siapa orang Farisi? Orang Farisi adalah kelompok agama elit. Ahli Taurat itu apa? Ahli Taurat itu adalah orang yang sangat mengerti betul seluk-beluk tentang Taurat. Kita tahu Taurat adalah sentral dari Israel, bangsa Yahudi. Berarti orang Farisi dan ahli Taurat super ketat dengan Taurat. Mereka melihat Yesus makan dengan orang berdosa, itu masalah buat mereka. Jadi mereka protes. Nah saudara, dari peristiwa ini muncullah 3 perumpamaan yang sangat amat terkenal. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang, dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Siang hari ini saya akan bagikan kepada saudara tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Siapa di sini yang sudah punya anak boleh angkat tangan? Yang sebentar lagi punya anak, yang belum menikah, beriman, one day. Amin. Saudara, siapa yang pernah suatu kali misalnya saudara ke Dufan, Universal Studios, atau Disneyland, atau saudara sedang pergi ke pusat perbelanjaan yang besar bersama keluarga, tiba-tiba saudara lagi bayar, anaknya menghilang entah kemana. Ada yang pernah ngalamin itu? Misalnya lagi kemana, pas lihat ke sebelah, loh anaknya kemana? Jadi anaknya hilang. Atau misalnya saudara lagi di rumah, lagi sibuk, tiba-tiba anaknya udah nyelonong pergi ke tetangga. Nah tapi perumpamaan tentang anak yang hilang pada siang hari ini bukan seperti itu. Nah saudara, kita buka bersama-sama Lukas 15 ayat yang 11. Kita akan melihat apa maksud tentang perumpamaan anak yang hilang. Lukas 15 ayat yang ke-11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi ceritanya dimulai dengan ayat ini. Ada seorang ayah, dia memiliki 2 anak laki-laki. Yang pertama anak sulung, dan kedua adalah anak bungsu. Kita akan mulai dengan ayah dan anak bungsu. Ini adalah poin pertama, ayah dan anak bungsu. Siapa anak bungsu di sini? Saya juga bungsu. Nah, apa yang terjadi antara ayah dan anak bungsu ini? Dan kita melihat bagaimana kasih Kristus, kasih Tuhan ada di dalam ayat demi ayat ini. Lukas 15 ayat 12. Perumpamaan tentang anak yang hilang dimulai dengan peristiwa ini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi ini dimulai dengan perihal bagi-bagi warisan. Nah, bagi konteks Israel waktu itu, anak meminta warisan
bisa dua hal. Pertama, ketika orang tuanya sudah meninggal atau ketika orang tuanya masih hidup. Itu bisa. Nah, tapi yang masalahnya kalau orang tuanya masih hidup, ketika anak ini menerima warisan, anak ini harus stay di dalam rumah. Dia tidak boleh kemana-mana. Jadi setelah warisannya diberikan oleh orang tua, anak ini harus tinggal di rumah. Harus merawat papanya, papanya harus dijagain. Orang tuanya harus dijagain. Dan yang harus dilakukan oleh anak bungsu ini setelah menerima warisan adalah dia harus merawat papanya. Dia harus tinggal di dalam rumah. Tapi yang terjadi apa, saudara? Yang terjadi adalah ini. Lukas 15 ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Harusnya sudah terima uang, jangan pergi. Tapi yang dilakukan oleh si bungsu ini, uangnya sudah terima, tapi uangnya dibawa kabur. Dia tinggalkan papanya. Kalau di dalam konteks Israel, pembagi bagian warisan itu ada perayaannya. Berarti tetangganya lihat, orang kampung lihat. Dan orang tahu papanya masih hidup. Dan anak ini harusnya ada di rumah. Tapi dengan perginya anak ini, masyarakat jadi tahu, ini anak kurang ajar. Ini anak bikin malu keluarga. Harusnya kamu di dalam. Kenapa kamu pergi membawa uang warisan? Itu yang terjadi. Saudara, kalau terima warisan harusnya pengelolaan keuangannya harusnya bagus. Uang itu harus dikelola supaya jangka pendek, jangka panjangnya itu bisa bawa manfaat ekonomi bagi dia. Sebagai anak bungsu, dia terima warisan harusnya dia ngerti liability-nya apa, asetnya apa, neraca keseimbangan keuangan dia harus bagus. Dia harus ngerti passive income apa, active income apa, dia harus siapin dana darurat, deposito kalau ada, atau instrumen investasi. Dia harus mengerti supaya apa? Supaya kondisi keuangannya baik-baik saja. Karena menerima warisan itu sekali seumur hidup. Jadi dia harus berhati-hati memakai warisan itu. Jadi dia harus kelola sedemikian rupa supaya warisan itu membawa manfaat keuangan bagi dia. Jadi gimana caranya supaya seperti prinsip investasi, bagaimana caranya supaya uang yang bekerja buat kita. Kurang lebih seperti itulah. Tapi yang dilakukan oleh si bungsu ini apa? Dia berfoya-foya. Buang uang. Wah, dibuang uangnya. Uang tidak dikelola dengan baik. Lama-kelamaan akan habis. Kalau udah habis gimana? Apa perlu isi ulang warisan? Udah gak ada. Cuma sekali seumur hidup. Dan yang terjadi kepada si bungsu ini adalah uangnya habis. Tidak bisa mengelola keuangan dengan benar. Dia berfoya-foya, nggak mikir uang itu harus dikelola. Dan yang terjadi apa? Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Setelah dihabiskan semuanya, berarti semuanya nggak ada sisanya. Dia miskin, dia nggak punya apa-apa, nggak pegang duit. Saudara bisa bayangkan kalau nggak pegang duit mau ngapain? Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Kurang lebih seperti ini, saudara. Uangnya habis, tiba-tiba pandemi COVID. Tiba-tiba bencana kelaparan datang. Saudara bisa bayangkan beberapa tahun yang lalu, waktu pandemi, bisa orang lagi nggak punya uang, bagaimana itu? Jadi kurang lebih si bungsu ini ngalamin ini. Pas uangnya habis, pas bencana kelaparan datang. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kemudian ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kemudian 16, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kalau di sini kita lihat dia bekerja menjaga babi, bisa dipastikan bahwa si bungsu ini tidak sedang berada di dalam lingkungan Yahudi. Karena babi itu adalah hewan yang hina dan hewan
hewan yang hina dan hewan yang dianggap rendah oleh kalangan Yahudi. Mengapa? Karena babi sering dipakai untuk penyembahan berhala negeri-negeri kafir. Jadi kita bisa bayangkan, ini anak bawa kabur uang warisan, pergi ke negeri yang sangat jauh. Ternyata uangnya habis dan dia menjadi penjaga babi. Dan kita lihat keadaannya sangat-sangat terpuruk. Untuk makan pun dia harus rebutan dengan makanan babi, ampas babi. Maksudnya itu endapan, sisa-sisa sampah makanan babi. Hanya untuk makan, dia ngejar itu. Berarti keadaannya sangat susah sekali. Saudara, kalau orang rumahnya dengar, tetangganya dengar, teman-teman mainnya kecil dengar, si bungsu di luar sana udah jadi orang atau belum? Kan pergi. Udah jadi hebat atau belum? Udah jadi wali kota nggak di sana misalnya? Dan kita tahu bencana kelaparan itu siklusnya pada konteks itu terjadi kurang lebih 10 tahun. Jadi itu adalah jangka waktu yang sangat lama. Kalau misalnya si bungsu ini hidup di zaman sekarang, kalau terus di-post di TikTok atau misalnya di Instagram, si bungsu yang bawa kabur warisan orang tua terus diposting, kita bisa bayangkan komen-komen netizen apa aja. Rasain lu, begitu kan? Anak durhaka, anak tidak hormat sama orang tua. Udah jadi apa lu? Jadi dan lain sebagainya. Nah, singkatnya si bungsu ini mengalami hal yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Kebutuhan dasar saja dia susahnya minta ampun. Untuk makan saja dia susah karena memang terjadi bencana kelaparan. Nah, saudara, di dalam kondisi yang paling bawah, di batas akhir kemampuan manusia, kadang-kadang muncullah titik evaluasi buat kita. Kadang-kadang gitu ya. Tiba-tiba si bungsu bisa ngomong, wah susah ini. Coba saya dulu gak kabur dari rumah. Coba saya dulu tetap tinggal nurut. Saya tinggal di rumah. Mungkin saya bisa makan enak. Kita bisa pikir, coba dulu saya tidak memilih melakukan itu. Mungkin keadaan saya baik-baik saja. Coba dulu saya tidak memilih melakukan bisnis ini. Mungkin saya gak akan rugi seperti ini. Coba saya menjaga pergaulan waktu itu. Mungkin saya gak akan ngalamin hal yang buat saya susah sedemikian rupa hari ini. Itu yang dialamin oleh si bungsu. Terus dia berpikir, dia bisa memilih tetap menjaga babi, tapi dia bisa punya pilihan lain. Tiba-tiba dia berpikir, gimana kalau saya pulang ke papa saya? Gimana kalau saya kembali? Kira-kira saya diusir tidak? Diamuk masa atau enggak? Dikunciin pintu enggak sama papa saya? Saya diomelin enggak habis-habisan sama papa saya? Apa yang papa saya akan lakukan? Tapi akhirnya dia lakukan. Saya harus pulang. Saudara, kita perhatikan baik-baik di momen ini. Ini adalah epic moment. Inilah momen terbaik. Perumpamaan tentang anak yang hilang, salah satu perumpamaan terindah yang pernah ada di Alkitab. Andaikan perumpamaan ini adalah sebuah lukisan, ini salah satu lukisan terbaik yang tersimpan di dalam Alkitab. Kita baca ayat berikutnya. Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Berarti papanya ini orang kaya dipastikan. Kenapa? Karena punya budak dan punya pelayan yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga, terhadap Tuhan dan terhadap Bapa. Ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Waktu dia pergi mungkin lagi sehat, bawa uang banyak. Bawa uang banyak mungkin
terjamin. Tapi ini dia punya planning, pulang. Udah kurus kering, makan nutrisinya, nutrisi apa dari ampas makanan babi. Bertahun-tahun dia pasti udah menyusut. Mungkin juga baunya gak enak karena dia dekat dengan peternakan. Tapi saudara lihat, di dalam tuduhan-tuduhan yang luar biasa, dia pulang, dia tidak, untuk pulang sebagai anak pun, dia tidak berani ngomong. Saya pulang bukan sebagai anak, tapi sebagai orang opahan Bapa saya. Saudara bisa bayangkan, dosa bisa mengintimidasi manusia sedemikian rupa, sampai tidak bisa melihat status kita di hadapan Tuhan. Padahal dia adalah anak. Dia memang melakukan kesalahan. Tapi dosa bisa mendorong orang sejauh mungkin sehingga mereka nggak bisa lihat statusnya di hadapan Bapa. Siapa di sini anak-anak Tuhan? Yakin? Benar? Yes. Nah saudara, akhirnya kesimpulannya si bungsu ini pulang. Apa yang terjadi ketika dia pulang? Jadi dia udah bayangkan, wah kalau saya pulang nggak apa-apa, saya jadi budak, tapi makanan terjamin. Susah banget cari makanan di sini. Kita baca saudara, saudara perhatikan ini baik-baik. Lukas 15 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya dengan suara keras saudara. 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Pelan-pelan kita baca pelan-pelan di sini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Si bungsu, si bawa kabur uang warisan, anak yang bikin malu keluarga ini, akhirnya pulang juga. Luar negeri, di luar Israel itu jauh. Capek, kelaparan, gak punya uang, wah udahlah lengkap. Dia pergi dan datang berbeda wujud pasti. Jadi sudah bisa bayangkan, waktu papanya melihat, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ini maksudnya apa? Selama ini ternyata papahnya menunggu dia. Karena masih jauh pun papanya sudah bisa antisipasi. Berarti selama ini dia tidak dicuekin sama papanya. Papanya menunggu berapa ratus hari. Kalau kelaparan kurang lebih 10 tahun, itu bisa hitungan ribuan hari. Papanya menantikan, berdiri di rumah. Dia melihat dari jauh. Misalnya nih, masuk hari yang baru, papanya melihat di ujung jalan sana, si anak yang bikin malu keluarga ini, dia menanti hari Senin. Muncul gak ini? Muncul gak ini? Muncul gak? Gak muncul. Malam balik lagi ke hari berikutnya. Begitu seterusnya. Anaknya gak muncul-muncul. Ratusan hari, ribuan hari. Saudara bisa bayangkan? Rasa kangen seorang papa kepada anak yang ditunggu-tunggu. Bapa yang baik, dia bisa memisahkan antara anak dan kesalahan anak. Amin. Anak dan kesalahan anak itu dua hal yang sangat berbeda. Dan Bapa ini, dia mengerti menunggu anaknya, bukan kesalahannya. Amin, saudara. Nah, saudara, epic momennya bukan cuma di situ. Ketika anaknya masih jauh, yang bapaknya lakuin apa? Kunci pintu, gitu. Atau dia bawa pentungan, misalnya pentungan, mau mukulin anaknya. Tidak, yang bapaknya lakukan adalah apa? Boleh dimunculin lagi? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita baca sama-sama. Ayahnya itu mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya sprint, berlari. Tahukah saudara, berlari itu adalah sangat hina. Berlari itu hina, saudara. Mengapa? Karena papanya ini adalah bos. Berlari itu hanya dilakukan oleh budak dan pelayan. Jadi waktu papahnya berlari, pelayan-pelayannya banyak kan orang kaya ini.
budak-budaknya banyak. Bapaknya berlari kepada anaknya, bapaknya sprint. Saat itu bapaknya sedang mengabaikan. Wah, kok jadi hina begini ya si bapak ya. Jadi waktu bapaknya berlari, dia abaikan omongan-omongan orang. Mau bilang saya hina, tidak apa-apa. Kenapa pelayan dan budak itu berlari? Jadi begini, kalau pelayan dan budak itu bekerja dan sambil berlari, berarti mereka sedang melakukan pekerjaan yang penting. Dan mereka sedang melakukan pekerjaan untuk orang yang berharga. Jadi saudara bisa bayangkan, waktu papahnya berlari, anaknya dari jauh sudah lihat papanya berlari. Anaknya bilang gini, "Papa, kenapa kau berlari? Ini sampah, ini tidak berharga, ini tidak perlu dianggap penting, ini maling warisan. Ini adalah orang yang bikin malu keluarga. Ini adalah orang yang bikin susah, yang meninggalkan orang tua, dan lain sebagainya." Jadi waktu anaknya melihat papanya berlari, anaknya sudah tahu papanya menganggap dia penting dan berharga. Amin. Jadi papanya berlari, diabaikan omongan-omongan orang. Mau kalian bilang dia maling warisan, mau kalian bilang dia bikin malu keluarga, mau kalian bilang dia tidak hormat sama orang tua. Anak dan kesalahan anak adalah dua hal yang sangat berbeda. Dan bapaknya memilih tetap menganggap dia sebagai penting dan berharga. Saudara, begitulah cara Tuhan menilai kehidupan saya dan saudara. Saudara dan kesalahan saudara adalah dua hal yang sangat amat berbeda. Amin. Ketika papahnya sampai, kemudian mereka pelukan, dirangkul, dicium, kemudian dipeluk, bukan ditampar, bukan digebukin saudara. Tapi anaknya ngomong seperti ini. Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan Bapa." Papahnya sudah berlari, ternyata papahnya berlari tidak cukup membuat anaknya percaya diri. Hei, kamu diterima. Nggak cukup berlari. Anaknya tetap ngomong, "Bapa, saya sudah berdosa terhadap Tuhan, terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi di-cut sama papanya. Papanya lakukan apa? Ayat berikutnya. Lukas 15 ayat 22 sampai 23. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Bawa kemari jubah terbaik. Pakaikan itu kepadanya, kenakanlah cincin dan sepatu pada kakinya." Enggak cuma itu saudara. Potong lembu tambun untuk dia. Anaknya enggak merasa berharga, sudah terintimidasi sedemikian rupa sama kesalahannya. Tapi papahnya tetap menganggap dia penting dan berharga. Pakaikan jubah terbaik, pakaikan cincin, pakai alas kaki yang terbaik, dan lembu tambun. Sudah tahu lembu tambun itu apa? Makan daging itu adalah hal yang mahal di Israel. Jadi kalau makan daging nggak bisa setiap hari. Nah, lembu tambun itu adalah lembu yang sengaja digemukkan, dibesarkan untuk perayaan besar. Untuk pesta. Jadi waktu papanya ngomong potong lembu tambun, pelayan-pelayannya sudah tahu, wah ini akan ada pesta. Orang berdosa pulang bukan hanya diterima, tapi dirayakan oleh Tuhan. Amin. Tidak peduli kesalahan kita seburuk apa, sejatuh apa, kita selalu diterima dan dirayakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tuhan akan selalu merayakan kita. Karena kita penting dan kita berharga. Sekalipun kita hidup di dalam intimidasi si jahat. Saudara, Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Di sini papahnya sedang ngomong gini. Anakku yang lama lupakanlah. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Semua yang papanya lakukan, dia umumin kepada publik.
papanya tidak merasa hina menerima anak ini. Papanya tidak menolak, tidak membuang, tidak mengusir. Saudara, di hadapan Tuhan, ketika kita jatuh di dalam dosa, bukan cuma jatuh saudara, tapi hidup di dalam dosa, melakukan dosa, jauh dari Tuhan, melakukan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Hal-hal yang cemar, hal yang tidak kudus, kita betul-betul jatuh di dalam dosa. Ketika kita kembali dan bertobat, semangat pertobatan itu selalu menyentuh hati Tuhan. Amin. Jadi saudara, apakah sekarang sedang jatuh di dalam dosa, hidup di dalam dosa? Kalau kita kembali, Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kesalahanmu. Yang Dia lakukan adalah diterima dan kita dirayakan. Bapaknya gak ada satupun ngomong balikin warisannya. Berapa yang ada di kantongmu, pulangin aja, gak ada. Bapaknya bilang, gak ada ngomong ini kasbon tolong kembalikan. Semampunya aja dicicil boleh 12 bulan installment. Gak ada. Satupun tidak ada kata-kata bapaknya mengungkit-ungkit kesalahan anaknya. Di hadapan Tuhan. Ketika kita jatuh dan hidup di dalam dosa, ketika kita kembali, Tuhan merayakan kepulangan kita. Amin. Dosa saya besar, gak masalah. Kesalahan saya kayaknya udah gak bisa ditebus, tidak masalah. Udah gak ada lawan dosa yang saya lakukan, tidak masalah. Ketika engkau kembali, engkau diterima dan engkau dirayakan. Amin. Boleh bilang sama-sama, kita diterima dan kita dirayakan. Kita boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti kebenaran ini, sejauh apa kita pergi, sedalam apa kita jatuh, kita tetap punya pengharapan untuk diterima oleh Tuhan dan dirayakan oleh Tuhan. Bukankah ini adalah sebuah kemenangan di dalam Kristus? Amin. Ini adalah kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Itu yang pertama, ayah dan anak bungsu. Yang kedua adalah ayah dan anak sulung. Anak sulung di sini ada? Ada. Nah, kita jangan lupa si bungsu punya kakak, punya abang, punya koko, si sulung. Apa yang terjadi dengan si sulung ini? Ini juga tidak kalah menarik, saudara. Kita baca sama-sama. Lukas 15 ayat 25 sampai 27. Ini si sulung. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dia lagi bekerja, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Wah, ada pesta nih di rumah. Berikutnya, lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Kenapa berisik? Kenapa rame-rame gitu? Berikutnya jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Jadi kita bisa bayangkan visualisasi. Kokonya baru pulang, kakaknya, abangnya baru pulang kerja. Kenapa ada musik? Kenapa ada tari-tarian? Di rumah saya ada pesta. Dia mulai penasaran. Ada apa nih? Ditanyalah sama budak atau pelayannya. Bro, sis, kenapa rame-rame? Dijawab, adikmu yang bawa kabur uang warisan itu, yang tidak merawat papahmu, yang bikin malu keluarga, pulang. Dan papahmu memotong lembu tambun. Dan ia mendapatnya kembali dengan sehat. Apa ya reaksi kokonya apa? Reaksi abangnya apa? Ini. Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Biasalah koko dedek, kakak adek kalau ribut papah muncul gitu ya. Wah ribut. Wah, cekcok, papah muncul. Hal yang sama yang terjadi di dalam scene ini. Adiknya di dalam lagi dirayain, abangnya di luar lagi tantrum, lagi ngamuk-ngamuk, gak terima.
Nah, kita lihat kenapa dia tidak terima. Ini yang jadi masalahnya. Lukas 15 ayat 29. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun. Berarti benar, adiknya pulang, tidak pulang sudah sangat lama. Aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Abangnya bilang seperti ini. Yang keluar rumah siapa? Bungsu kan? Setelah pembagian warisan, yang tinggal di dalam rumah siapa? Sulung. Berarti yang benar siapa? Sulung. Lihat nih, perfectnya si sulung. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini tuh good boy, nice boy, good son. Perfect. Ayahnya dirawat, dapat uang, ayahnya dirawat, dijagain. Terus dia bilang, aku melayani dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Tapi ada protesnya. Tapi jangankan lembu tambun. Anak kambing saja gak pernah dipotongin buat saya. Ternyata ada trouble di dalam si sulung. Jangankan lembu tambun, anak kambing saja saya gak pernah terima. Dan saudara kalau lihat gini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tahu kok saudara, ini adalah bahasa apa? Ini language apa? Ini adalah language budak dan pelayan. Ini bahasa budak dan pelayan. Jadi trouble-nya si sulung ada gini. Saya sudah melayani Bapa dan tidak pernah melanggar perintah Bapa. Budak dan pelayan tidak boleh melanggar perintah tuannya. Jadi si sulung sedang proklaim, selama ini saya adalah pelayanmu. Saya bukan anakmu. Selama ini saya adalah pelayanmu. Bertahun-tahun ternyata anak ini adalah pelayan bagi dia. Di pemandangan dia, dia adalah seorang pelayan. Papanya membaca language ini, papanya bilang, loh bukan begitu ceritanya. Dan papanya ngomong seperti ini. Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, pelayanku, budakku, tidak. Langsung dihibur oleh papanya dan diskakmat sama bapaknya. Anakku. Siapa bilang kau pelayan? Siapa bilang kau budak? Kau adalah anakku. Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara bisa lihat trouble-nya si sulung. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, di awal kan warisan udah dibagi-bagi. Dari skala 100%, sulung itu dapat ganda. Bersyukurlah sulung-sulung kalau mau tinggal di Israel dapat ganda warisannya. Nah, dapat ganda. Jadi kalau misalnya 100%, bungsu itu dapat 33%. Berarti skala 100%, abangnya, kokonya dapat 67%. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Papanya lagi bilang, hei, kan sudah dibagi warisannya. Apa yang ada sekarang, itu punya kamu juga. Kamu mau potong lembu tambun kapan aja, silahkan. Kamu mau rayain apa aja kapanpun dengan sahabat-sahabatmu, silahkan. Boleh saja, karena ini kamu gak perlu minta izin. Papanya bilang, semua kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara bisa lihat, adiknya terhilang di luar rumah. Si bungsu terhilang di luar rumah. Ternyata si sulung terhilang di dalam rumah. Saudara, si bungsu jatuh di dalam dosa, jauh dari Tuhan, melakukan hal yang tidak benar. Itu terhilangnya. Tapi si sulung terhilangnya apa? Dia salah menilai papanya.
dia salah menilai dirinya. Saudara, pernahkah kita nunjuk-nunjuk orang? Dia harus bertobat nih, dosanya besar nih. Tapi kita lupa. Jangan-jangan yang terhilang adalah diri kita sendiri. Jangan-jangan yang terhilang adalah saya. Mungkin ya, seperti si sulung. Dia nggak jatuh di dalam hal-hal yang tidak kudus, di dalam hal-hal yang mendukakan Tuhan. Tapi dia jatuh di dalam cara menilai Tuhan yang salah. Dia pikir Tuhan gak adil. Dia pikir papanya gak adil. Dia pikir papanya pilih kasih lebih mengasihi si bungsu. Mungkin kita bilang, Tuhan kenapa orang berdosa itu Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya setiap minggu pelayanan. Saya dengar-dengaran kepada Tuhan. Saya mengasihi Tuhan. Tidak pernah saya melanggar Tuhan. Tapi kenapa jangankan lembu tambun, anak kambing saja Tuhan gak pernah kasih buat saya. Apakah itu kenyataannya? Tidak. Kenyataannya adalah, hei, semua yang Bapak punya itu kamu punya. Kamu gak perlu tanya lagi. Itu adalah hartamu. Jadi saudara bisa lihat antara bungsu dan sulung. Dua-duanya terhilang. Si bungsu terhilang di luar, si sulung terhilang di dalam. Saudara, apakah kita si bungsu atau kita si sulung? Mungkin kita anak baik. Atau saudara sedang berada di dalam dosa, tenggelam di dalam dosa yang hitam, pekat, merah seperti kirmizi. Ketika kita kembali, Tuhan menerima dan merayakan kita. Tapi ada yang lain. Kita terhilang di dalam pola pikir kita, cara menilai Tuhan. Tuduhan-tuduhan kepada Tuhan, kesimpulan-kesimpulan yang salah, pola pikir yang keliru, yang gak lurus. Kita bilang Tuhan jahat, kita bilang Tuhan pilih kasih dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dua-duanya terhilang, dua-duanya perlu datang kepada Tuhan. Amin saudara. Sudah ingat cerita ini awalnya dari apa? Ketika Yesus bertemu dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus sedang makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Pemungut cukai dan orang berdosa adalah si bungsu. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah si sulung. Pemungut cukai dan orang berdosa, mereka berdosa. Tapi mereka menyadari dan mereka datang kepada Tuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat menuduh pemungut cukai dan orang berdosa, itu orang berdosa harus dipulihkan, mereka terhilang. Mereka lupa, sebenarnya mereka juga terhilang. Saudara, saya nggak tahu saudara sedang berada di mana saat ini. Tapi percayalah, ketika kita mengerti Tuhan mengasihi kita di dalam segala keadaanmu, di dalam kejatuhan dalam dosa atau kejatuhan dalam cara menilai Tuhan. Ketika kita pulang kembali, Tuhan menerima dan kita dirayakan oleh Tuhan. So, sebesar apa kesalahan, pelanggaran dan lain sebagainya, Tuhan jauh melihat kita dibandingkan kesalahan-kesalahan. Dia Tuhan yang canggih bisa memisahkan antara anakku dan kesalahan anakku. So don't worry, di hadapan Tuhan ini adalah kemenangan saya dan saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya rindu kita baca satu ayat firman Tuhan, saudara. Mikha 7 ayat 19. Kita boleh baca dengan suara yang keras dan terdengar. Mikha 7 ayat 19. Boleh dari depan sampai belakang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Biarlah saudara, dia bukan Tuhan yang ingat-ingat kesalahan. Kesalahan kita dibuang ke dalam tubir-tubir laut. Tubir-tubir laut adalah jurang-jurang laut yang sangat dalam. Gak ada yang bisa pergi ke sana. Kalau dengan cara yang biasa itu jauh banget. Itulah gambaran ketika kita berdosa, bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi. Dan ini adalah sukacita kita. Amin saudara. Mari siang hari ini saudara datang secara pribadi kepada Tuhan dan engkau boleh berdoa.